Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang PKN dan PKN saja, tapi materinya dibagi dua. Yang pertama aturan ketika makan, yang kedua bersyukur kepada Tuhan. Nah, langsung saja ya, dibuka LKS-nya halaman 19. Aturan sebelum makan yang bawah. Kalau kemarin kan yang tengah sampai tengah. Kalau sekarang yang bawah ya. Aturan sebelum makan. Manusia membutuhkan makanan untuk mempertahankan hidup dan untuk pertumbuhan. Nah, makanya kamu dari kecil diberi makan makanan yang bergizi, seimbang, kemudian yang banyak mengandung vitamin supaya tubuhmu pertumbuhannya optimal. Optimal itu pertumbuhannya tidak berlebihan, tidak juga kekurangan. Nah, jadi tumbuhnya dengan baik gitu ya. Kemudian diimbangi juga dengan perkembangan pikiran kita supaya ketika menangkap pelajaran lebih mudah. Nah, seperti itu. Jadi orang tuamu pasti mengusahakan yang terbaik untuk memberi makanan yang bergizi seimbang. Oke, makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Nah, makanan yang bersih itu juga harus sehat. Jadi tidak hanya bersih, misalnya gini. Kamu tahu makan makanan snack ringan, ciki-ciki itu? Nah, itu bersih kan karena dia ada di dalam kemasan. Tapi belum tentu sehat. Jadi makanan yang baik itu sebaiknya yang bersih dan juga sehat. Yang sehat itu mengandung karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan juga air yang kemarin kita pelajari sebelumnya ya. Nah, jika makanan yang kita makan, kebersihan makanan saat berpengaruh terhadap pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terganggu. Untuk itu, kita harus makan makanan yang bersih dan sehat. Ya, seperti itu. Salah satu cara untuk menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Nah, coba kamu perhatikan gambar di samping. Itu ada gambar meja makan. Nah, meja makan itu ditutupi oleh tudung saji, namanya tudung saji. Namanya tudung gitu ya. Nah, tudung itu tergantung ukurannya. Biasanya kalau meja makannya besar maka tudungnya yang seperti di gambar itu. Ada juga yang tudungnya tidak terlalu besar, yang kecil-kecil. Nah, itu sama saja gunanya untuk menjaga makanan yang ada di dalamnya agar tetap bersih, tidak terjangkit debu-debu yang berterbaran. Kan tidak kelihatan debunya. Jadi kalau sampai ada debu yang menempel pun tidak tahu. Nah, seperti itu. Maka dijaga dengan ditutupi. Atau tidak dengan tudung juga. Misalnya begini, kamu pernah lihat juga ketika di acara hajatan. Nah, di acara hajatan itu kan banyak makanan di meja tamu. Nah, itu biasanya ditutupi dengan tisu atau dengan kertas. Nah, itu tidak apa-apa. Itu juga salah satu upaya yang dilakukan oleh pemilik tempat supaya menjaga makanannya itu tetap bersih. Nah, kemudian makanan perlu ditutup agar tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Nah, ini yang sangat rawan sekali ya, Nak ya. Lalat itu ketika dia hinggap di makanan, nah kan tidak tahu sebelumnya lalat itu hinggap di mana. Lalat kan hewan yang suka hinggap di tempat-tempat yang kotor. Jadi ketika dia misalnya habis hinggap di suatu tempat yang kotor, di sampah-sampah, kemudian dia terbang hinggap di makanan. Nah, dari situlah kuman penyakit itu disebarkan. Kan tidak kelihatan kumannya. Makanya untuk mengantisipasi itu, makanan harus ditutup supaya lalat tidak hinggap di makanan tersebut. Kemudian jika dihinggapi lalat, makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur sehingga makanan menjadi kotor. Nah, selain tadi membawa kuman penyakit, kan lalat itu ketika dia hinggap di makanan juga agak lama. Nah, kita kan tidak tahu lalat itu sedang apa. Bisa jadi dia hanya hinggap dan makan, bisa jadi juga dia
bertelur. Nah, kalau bertelur itu gawat. Kalau bertelur itu berarti kuman yang dia sebarkan di makanan itu lebih banyak daripada hanya sekedar hinggap gitu ya. Selain menjaga kebersihan makanan, kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Nah, kita sudah menerapkan ini ya. Nah, alhamdulillah kelas kita dari kelas 2 itu satu-satunya yang menerapkan berdoa sebelum makan gitu ya. Ya semoga kelas lain bisa meniru kelas kita yang berdoa dulu sebelum makan. Dan anak-anak juga harus di rumah membiasakan seperti itu ya. Jangan sampai buru-buru makan, berdoa dulu sesuai agamanya masing-masing. Nah, berdoa merupakan ungkapan terima kasih atas karunia yang diberikan Tuhan. Nah, kita berterima kasih karena kita masih diberi rezeki, bisa makan. Kalau seumpama Bu nggak bawa uang saku, berarti kan nggak bisa makan. Nah, setidaknya kan kamu diberi waktu untuk beristirahat. Yang sebelum-sebelumnya kita belajar dulu. Nah, kan diberi waktu istirahat kan mengistirahatkan pikiran dari berpikir. Nah, itu bisa membuat tubuh kita santai, bisa menyehatkan tubuh juga supaya tidak stres. Nah, seperti itu. Maka harus tetap disyukuri. Nah, bersyukur itu sila keberapa? Ingat tidak? Iya, menjaga kebersihan makanan dan berdoa sebelum makan merupakan contoh sikap bersyukur. Nah, bersyukur pengamalan sila pertama Pancasila. Bagaimana bunyinya? Ya, ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan bintang. Kamu harus ingat ya. Jika kita sudah makan sesuai dengan kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah mengamalkan sila pertama Pancasila. Siapa nih yang sudah menerapkan? Pasti semuanya ya. Semoga selalu seperti itu ya. Karena pengamalan sila yang kamu lakukan itu juga dicatat oleh Tuhan sebagai amal ibadah. Tuh, kemudian kita lanjut di halaman 22 yang tengah. Yang ini. Nah, bersyukur kepada Tuhan. Selain manusia, hewan, dan tumbuhan juga merupakan ciptaan Tuhan. Sebagai manusia yang diberi kesempurnaan akal oleh Tuhan, kita berkewajiban untuk menjaga dan memelihara ciptaannya. Kita harus memelihara kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Menjaga, merawat, dan memberi makan pada hewan merupakan cara kita memelihara kelangsungan hidup hewan. Nah, kalau kamu pernah lihat ada hewan yang tidak disayangi oleh pemiliknya, nah itu berarti tidak menerapkan pengamalan Pancasila. Jadi dia tidak menyayangi, dia tidak menjaga, dia tidak merawat dengan baik. Nah, kalau dirasa tidak melakukan hal seperti itu, maka sebaiknya tidak usah memelihara hewan peliharaan. Karena nanti kalau hewan itu mati, kita juga yang berdosa, ya kan? Nah, memelihara kelangsungan hidup hewan merupakan salah satu bukti syukur kita kepada Tuhan. Nah, ternyata ketika kita pandai merawat hewan peliharaan, itu juga menunjukkan sikap syukur. Nah, kita semua harus menyayangi semua makhluk ciptaan Tuhan. Saling menyayangi membuat hidup lebih indah. Nah, tidak hanya hewan loh ya, tumbuhan juga. Tumbuhan kan juga salah satu makhluk hidup. Nah, maka kita harus merawatnya dengan baik. Contohnya, ketika ada tanaman yang kelihatan kering, kamu boleh mengambil air di kamar mandi kemudian menyiramkan air tersebut ke tanaman. Nah, itu juga bisa menyuburkan tanaman. Kemudian tumbuhan itu kan kadang ada yang sudah kering daunnya. Nah, itu diambil supaya apa? Nanti ketika cahaya matahari akan mengenai tumbuhan tersebut, maka daun yang kering itu tidak menghalangi. Nah, selain itu nak, kamu tahu ketika daun kering itu tadi kamu ambil, buang di tanah, nah nanti lama-lama kan daunnya itu busuk di dalam tanah. Nah, ketika busuk di dalam tanah itu bisa menyuburkan tanah loh, karena dia mengandung makanan untuk tanah. Nah, lama-lama bisa jadi pupuk kompos namanya. Nah, pupuk kompos ini salah satunya ya dari daun kering tadi. Nah, jadi tidak usah repot-repot untuk
buangnya jauh ke tempat sampah, taruh aja di tanah. Nah, kalau misalnya takut kelihatan kotor misalnya, nah daunnya itu kamu kubur di dalam tanah. Itu malah lebih cepat menghancurkan daun tersebut sehingga tanah di sekitar tumbuhan tadi menjadi subur. Demikian ya. Kemudian bersyukur merupakan cara kita berterima kasih atas semua pemberian Tuhan. Bersyukur dilakukan dengan cara berdoa dan melaksanakan perintah Tuhan dengan baik. Bersyukur merupakan salah satu cara pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, ada yang belum paham dari sini? Pasti sudah paham kan? Pasti sudah pinter-pinter. Oke, sekarang kita lanjut di halaman 23 yang bawah. Siput ketika disentuh akan oh maaf, ini belum dijelaskan Bu Nini ya, nggak usah. Ini tugas anak-anak adalah kerjakan halaman, ini kita bahas silang-silangannya aja. Nah, sila pertama Pancasila dilambangkan dengan gambar halaman 25 nak ya. Yang bawah latihan subtema 1. Nah ini tentang PKN. Sila pertama Pancasila dilambangkan dengan gambar ya C bintang. 2. Wujud syukur kita kepada Tuhan sebelum makan adalah ya berdoa ya. Yang C. Kalau cuci tangan memang kamu juga bersyukur karena menghargai kesehatan. Tapi kalau cuci tangan kan nggak cuma makan. Ketika kamu akan tidur, ketika kamu akan pegang adik. Nah juga ketika kamu setelah bermain, nah itu harus cuci tangan. Nah kalau yang ini kan lebih tepatnya sebelum makan, berarti berdoa ya. Kemudian yang ketiga, doa diungkapkan kepada, kamu berdoa kepada siapa? Ya kepada Tuhan. D. Nomor 4, bersyukur dilakukan dengan cara berdoa dan titik-titik perintah Tuhan dengan baik. Yang mana? Ya melaksanakan ya, yang A. Nomor 5, adanya keberagaman makhluk hidup membuat kita harus selalu bersyukur. B. Oke, sekarang yang 1 sampai 5 yang Romawi B halaman 26 yang atas ya. Nah, 1 sampai 5 silakan dikerjakan. Itu tugas kalian hari ini untuk pelajaran tematik. Nah, jangan lupa fotonya 2 ketika kamu menonton video itu sebagai absen, dan yang kedua yang kedua adalah foto tugasnya ini. Jadi Bu Nini untuk koreksi ya. Nanti Bu Nini masukkan nilai seperti biasanya. Oke, demikian belajar kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap jaga kesehatan ya. Bu Nini akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.